Ahoy. Nah, jadi teman-teman, mmm, ahoy artinya halo seperti itu ya. Jadi kembali lagi dengan bersama Tiang ya, Pak Ngurah ya, di channel Ngurah Nadeh Channel ya. Nah, jadi teman-teman, untuk video video Tiang kali ini mungkin Tiang tidak membahas tentang masalah kerja ya di negara Ceko ya. Mungkin Tiang bercerita tentang masalah ya, mungkin bagi teman-teman cowok ini ya, mungkin akan istilah senyum-senyum lah. Kali ini Tiang mau bercerita tentang cewek ya, cewek di negara Ceko seperti itu ya. Jadi Tiang ada informasi, Tiang sempat juga, walaupun ya Tiang belum begitu lancar bahasa Ceko ya. Jadi Tiang sudah tahulah ya, sedikit lah, enggak sih banyak lah, sedikit lah tentang informasi tentang di ya orang-orang di Ceko seperti itu ya. Jadi tadi Tiang bilang tentang cewek di Ceko ya. Nah, Tiang bercerita nih sesuai yang Tiang alami, yang Tiang tahu ya, seperti itu. Nah, ternyata teman-teman, di negara Ceko itu kan terletak di daerah Eropa. Jadi dia kalau Tiang lihat di petanya itu agak ada di tengah-tengah sih. Jadi negara Ceko ini berbatasan dengan ada negara Austria, bukan Australia, Austria. Jadi Austria, Jerman, Polandia seperti itu. Slovakia ya, dulunya kan Cekoslowakia. Jadi karena Slovakianya tuh sudah memisahkan diri, jadi dari negara Slovakia juga ya. Sekarang negara Ceko udah berdiri sendiri juga, Slovakia sudah berdiri jadi negara Ceko seperti Republik Ceko seperti dia. Nah, jadi Republik Ceko ini kan perbatasan dengan negara, ada Slovakia, ada Jerman, ada apalagi Polandia ya. Terus ada lagi Austria seperti itu ya. Nah, jadi kan mungkin teman-teman ya sudah pada tahu mungkin ya tentang orang-orang di Eropa seperti itu ya. Nah, terutama bagi kaum cowok-cowok nih ya, itu ya istilah lawan jenis kita kan cewek dia. Jadi kan udah tahu ya, cewek orang Eropa tuh, orang bule itu kan biasanya putih, tinggi seperti itu, langsing seperti kebanyakan. Nah, jadi memang ternyata di negara Ceko ini memang ya banyak yang cantik-cantik seperti itu. Tapi ada juga yang agak pendek, yang gemuk itu ada juga seperti itu. Jadi rata-rata sih ya kebanyakan cantik kan, hidungnya mancung seperti itu. Nah, jadi teman-teman, mungkin ada istilah seperti ini ya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung seperti itu. Nah, biar nggak seperti yang viral itu ya di negara Jepang itu ya, kan kita kenal bahwa di Jepang itu kan kebiasaan orang di sana kan bagus sekali ya, kayak kebersihan itu. Terus tentang kebiasaan orang-orang di sana. Nah, begitu banyak pendatang baru ya, kalau dari Indonesia sih ya masih bisa karena udah ada pelatihan ya sebelum berangkat ke Jepang. Tapi baru-baru ini ya, mungkin mulai bulan lalu yang di sosmed lah dengar bahwa dia mendatangkan tenaga kerja dari India. Nah, mulai dah ada ya kayak ada sampah seperti itu ya. Nah itu jadi artinya gini teman-teman, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung seperti itu. Nah, sesuaikan dengan budayanya di tempat kita tinggal seperti itu ya. Nah, jadi kalau di negara Ceko itu di sini orang-orangnya ya, yang amati ya itu
rata-rata baik mereka, ramah seperti itu. Jadi dia selalu menyapa kalau kita, apalagi kita udah kenal ya. Ciao itu bahasa kayak ahoy itu seperti itu. Tapi kalau lebih akrab lagi ciao ciao seperti itu. Kadang-kadang dia angkat tangan itu seperti itu. Nah jadi seperti itu, orang-orang di sini ya, sebelumnya dia juga berpikir bahwa kalau orang bule itu paling kalau tidak ada kepentingan dia jarang itu. Tapi kalau di sini ternyata kok sama ya kayak di Bali lah, karena kebetulan saya orang Bali ya, kayak di Bali gitu, tugas apa kadang ngobrol seperti itu. Dan kembali lagi ke tadi itu masalah perempuan atau cewek lah ya, ternyata cantik-cantik yang di sini kan tidak seperti di Indonesia ada sepeda motor, di sini kan enggak. Jadi transportasi umum itu di sini adalah bis seperti itu. Atau kalau orang-orang sini udah punya mobil, jarang dia naik bis umum lah, bis penumpang. Nah kalau dia yang pendatang, nah itu kan pasti tidak mungkin dia punya mobil di sini kan, tidak tahu ya ke depannya, tidak tahu, dia juga tidak tahu nyari SIM gimana, aturannya gimana gitu ya. Jadi yang kalau supaya ke kota Slim, namanya kota terdekat di sini kan kota Slim, itu sering dia ke kota Slim ya, kadang-kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya beli untuk bahan kebutuhan pokok, dia pasti naik bis. Nah di sana kan ketemu nih orang-orang gitu ya, kadang cewek cowok itu ya. Kalau cowok sih ya ganteng-ganteng tinggi juga, kalau cewek gitu juga penampilan bagus di sini gitu. Jadi masalah cewek itu penampilannya bagus di sini, orang dari kecil pun dia amati ya, dari kecil dari SD itu udah penampilannya yang laki-laki ya, punya pakaian penampilannya bagus loh gitu. Jadi istilahnya gaul lah seperti itu, cewek seperti itu ya. Nah ternyata kalau di sini itu kan tapi ingat ya teman-teman, kalau di sini kan mungkin teman-teman dapat tahu kalau di orang bule itu kan pergaulan seks bebas seperti dia. Tidak seperti itu ya, yang dia ketahui ya. Jadi di sini itu sebelum umur 15 tahun itu tidak diperbolehkan melakukan hubungan badan seperti itu ya. Kalau sudah 15 tahun ke atas, biasanya itu mereka itu tergantung masing-masing orang seperti itu ya, seperti itu. Tapi kalau di Indonesia itu kan biasanya ngomongin masalah perawan seperti itu. Kalau di sini mungkin tidak seperti itu ya. Jadi kadang-kadang mereka itu kalau udah kenal sama orang tuanya, kadang-kadang nginep di rumah pacarnya itu tidak ada masalah seperti itu. Bahkan kadang-kadang belum menikah pun kadang udah hamil seperti itu. Nanti mungkin udah anaknya agak besaran dikit baru dia melakukan pernikahan gitu. Beda dengan kalau di Indonesia seperti itu. Tapi walaupun dengan begitu kita harus tahu gini juga, tahu aturan juga seperti itu, biar kita merantau ke negeri orang seperti itu, terutama ini yang belum berkeluarga ini seperti itu ya, yang masih muda. Jangan kebiasaan kita, mungkin kalau saya dari Indonesia ya, kebiasaan di sana dibawa ke sini gitu, kan nanti ada masalah, karena di sini kan nggak bisa istilahnya yang dengar sih nggak bisa, korupsinya nggak begitu di sini, nggak, kecil kali ya korupsinya. Jadi ya kalau kita salah ya pasti diproses seperti itu. Nah jadi kayak gimana ya, kalau di Indonesia itu kan kalau kita udah punya pacar itu kan berarti kalau udah hamil harus, bila pilih sebelum hamil itu harus sudah nikah seperti itu. Kalau di sini kadang-kadang sampai lahir anaknya kadang-kadang belum nikah dia, seperti itu. Jadi kadang-kadang gini juga, sebelum kan kita sudah umur banyak, udah umur nih, cewek atau cowoknya sudah umur, mungkin udah tamat sekolah SMA seperti itu kadang-kadang mungkin kumpul ya mereka seperti itu. Kalau udah pacaran itu biar masing-masing itu
tahu sifat-sifat masing-masing gitu. Karena kalau kayak kayak kita beli mobil kayak apa, test drive dicoba dulu seperti itu. Beda kalau di Indonesia ya. Jadi kita harus beli dulu baru coba seperti itu. Kalau di sini ya dicoba dulu baru beli seperti itu ya. Jadi mereka itu belum menikah mungkin udah ngumpul seperti kalau di Indonesia kumpul-kumpul, tapi itu pun tidak semua orang seperti dia. Kalau mereka nggak suka ya nggak juga seperti itu ya. Jadi seperti itu, orang sini itu mungkin orang tua juga tidak terlalu mencampuri karena dianggap sudah, kalau udah istilahnya apalagi udah tamat SMA seperti itu ya. Dan di sini yang dengar sih dari gininya ya, bukan dari melahirkan itu biasanya ditanggung negara seperti itu, ditanggung negara. Terus sekolah di sini itu sampai SMA gratis seperti itu ya. Nah, itu sih yang dengar ya. Untuk pastinya sih yang nggak tahu ya, yang dengar sepintasan seperti itu ya. Nah, terus dan mungkin teman-teman ya, terutama yang belum berkeluarga atau belum punya istri ya, mungkin itu pakai motivasi ya. Biar teman-teman yang berangkat ke sini itu, terutama anak muda ini ya, tambah semangat. Bila perlu ya cari jodoh di sini gitu ya, cari jodoh sini. Terus karena di sini ya untuk ya apa ya, kalau tidak punya alasan kuat ya untuk apa sih alasan saya kuat, biar kuat saya bertahan di sini, karena ada beberapa orang yang istilahnya belum habis kontrak udah pulang seperti itu, nggak betah seperti itu ya. Mungkin itu juga sebagai alasan ya, apa sih ya, ya mungkin cari cewek di sini ya untuk merubah keturunan seperti dia. Jadi saya akui di sini memang cantik-cantik orangnya. Kalau saya sih cuma bercerita aja ya, cuma saya nggak gini. Terus ada lagi teman-teman. Jadi ternyata di sini itu kalau di Indonesia kan, kalau kita pemakai ya sabu itu kan apa namanya itu ya, kita bercerita aja ya, jangan ikuti kata-kata saya di dalam artian tentang yang negatif ya. Kalau yang positif ya ambil seperti dia ya. Jadi dia bercerita aja ya di sini ya. Jadi kalau di sini pemakai sabu ganja itu itu tidak masalah teman-teman ya, tidak masalah. Dia sih enggak ya, dia tidak, dia menjauhi yang seperti itu ya. Kalau saran dia ya sebaiknya jauhin yang seperti itu ya, nanti uangnya habis aja. Nah di sini enggak, istilahnya enggak kayak di Indonesia kan dikejar sekali sama polisi itu ya. Kalau apa namanya itu, kalau memakai sekian gram aja. Kalau di sini tidak seperti itu ya. Kadang-kadang pas yang ke kota Selen ketemu ada orang itu, kelihatan kok orang yang itu, karena di sini enggak terlalu ketat sekali masalah narkoba seperti itu ya. Oke, kalau dalam skalanya kecil seperti kalau di Indonesia kan ya kecil pun kalau ketahuan ya diproses seperti itu. Kali ini seperti itu. Ada nggak di sini, di negara ini, di negara Ceko ini, tentang ya istilahnya nyewa cewek seperti itu? Ada katanya, ada teman-teman, ada. Tapi yang enggak sih kesana ya, jangan cuma senang dengarnya aja dari temen itu ada katanya. Berapa itu sewanya nggak tahu juga ya. Sewanya kurang lebih berapa ya, 2.000 kurun ya, jadi setara dengan 1,5 juta ya. Jadi tempatnya juga dia nggak tahu, teman-teman yang tahu katanya di mana dia, di Praha apa di dua kotanya gitu seperti itu. Jadi ya itu cuma selingan aja ya. Jadi jangan dah yang negatif itu, mencari yang negatif kayak narkoba seperti itu ya. Terus nyari yang cewek, jadi apalagi yang sudah punya istri, kayak dia udah punya istri itu ya, yang selalu ya ingat keluarga, anak dan istri
itu ya. Dia enggak punya sedikit pun, dia enggak punya pemikiran untuk itu ya. Ya yang ingin membahagiakan keluarga lah, biar mereka bahagia, yang senang dah seperti itu ya. Jadi diharapkan teman-teman yang berangkat ke sini ya jangan lupa juga tujuan kita di awal itu untuk apa, untuk perbaiki, kalau punya istri untuk perbaiki ekonomi keluarga seperti itu ya. Kalau yang belum berkeluarga ya mungkin katanya pingin nyari modal untuk buka usaha atau untuk menikah atau untuk bekal nanti hari tua seperti itu. Kalau dapat ya jodoh sini bagus, karena saya yakin kalau dapat di sini jodoh ya, apalagi cantik, keturunannya pasti yang turunan, kalau anaknya cewek pasti cantik, kalau anaknya cowok pasti ganteng seperti itu. Ya mungkin itu sharing dia ya, video yang kali ini, mudah-mudahan ya ada manfaatnya lah seperti itu ya. Ya boleh nanti share, like dan subscribe ya video yang ya. Terus boleh juga komentar nanti kalau ada waktu yang akan jawab lah, mungkin lewat video atau lewat jawaban di komentar itu gitu ya, tanyakan tentang masalah apa. Dan bagi teman-teman yang sempat ngechat yang ya istilahnya semoga dapat segera dapat jadwal, dan jangan lupa juga ya kalau sudah nyampe di negara Ceko ya, biar hubungan kita tetap terjaga ya, mungkin kasih kabar apa, mungkin tempatnya tinggal di mana gitu kan, daerah Ceko di mana ya. Dan mungkin teman-teman yang belum sempat juga ke kedutaan besar Indonesia yang ada di negara Ceko ya, nanti yang coba cari info dulu di mana sih kedutaannya ya, kapan-kapan yang mau main-main juga ke sana ya, ke kedutaannya ya. Namanya kita jadi warga negara Indonesia yang baik ya. Ya kita harus tahu juga nanti kalau ada kendala apa atau ada yang mau ditanyakan kan bisa kita nanti bertanya di kedutaan besar Indonesia yang ada di negara Ceko. Nah mungkin kalau yang ke sana mungkin menanyakan apa ya, biar ditambahlah kuotanya untuk Indonesia seperti, karena kuota di Indonesia kan setiap periode itu cuma 18 orang seperti itu ya, biar ditambah lah karena peminatnya banyak soalnya mungkin ya untuk ke negara Ceko ya. Mungkin itu aja. Salam rayu dengan tiang ya, salam rayu dah dari negara Ceko ya dengan tiang Pak Ngurah ya.